Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini Allah berikan kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, kesehatan, berkah, selamat dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena orang yang memperbanyak sholawat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semua yang mau mengamalkan sholawat gudang uang, silakan amalkan. Nanti tulis kobil itu saya siap mengamalkan, insya Allah berkah. Karena kenapa? Semakin banyak sholawat, semakin banyak rahmat Allah, insya Allah. Cara mengamalkan sholawat gudang uang, yaitu sholawat Jibril. Bagaimana caranya? Caranya ialah ketika habis sholat fardu minimal 200, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah lainnya 200 ataupun sebanyak-banyaknya sholawat. Ataupun ketika sholat hajat dikhususkan 7.000 ataupun 3.000, berapapun, yang penting perbanyak sholawat. Supaya apa? Dosa kita diampuni Allah dan hajat kita dikabulkan Allah. Contoh, saya mengajarkan kepada jamaah dan diri saya sendiri ketika saya punya hajat, entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu duit, entah itu, apapun hajat Bapak Ibu, lakukanlah seperti ini. Ketika Bapak Ibu fokus, ada waktu luang gitu kan, kalau bisa diluangkan waktu, dikhususkan waktu, misalnya siang boleh, malam boleh, sholat hajat, sholawat gitu kan, seperti yang diajarkan sholat hajat khusus, lalu sholawat khusus 7.000 sekali duduk, dan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali khusus sekali duduk. Itu bagus banget, siang malam sholat hajatnya boleh. Tetapi kalau enggak, Anda dalam aktivitas apapun, saat duduk, saat rebahan, saat haid juga boleh Ustaz. Haid sholawat boleh banget, justru diperintahkan banyak sholawat. Lalu ucapkanlah zikirnya begini Bapak Ibu. Contoh, saya megang tasbih ini saya dulu, dan ini memang luar biasa banget ilmunya, dan ini ilmu energi, ilmu kuantum, ilmu law of projection. Gak ada yang bisa membantah ilmu law of projection, karena ini kekuatan ucapan, kekuatan pikiran, kekuatan perasaan. Sebagaimana firman Allah, aku menurut prasangka hambaku, apa yang hambaku ucapkan, pikirkan, prasangkakan, itu yang akan terjadi. Orang-orang fisika kuantum, orang-orang kimia, dia udah menjelaskan dengan detail apa itu law of projection, law of attraction. Anda apa yang Anda pikirkan, Anda apa yang Anda ucapkan. Hidup ini tergantung ucapan Anda, pikiran Anda, perasaan Anda. Itu yang akan terjadi. Bagaimana caranya? Contoh, Bapak Ibu punya hajat nih, punya hajatnya duit gitu aja, nggak usah mikirin amanah, yang dipikirin fokus ke impiannya yang diminta, yaitu hajat. Contoh, ketika sholawat Jibril, setiap 100-nya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sudah 100 gitu kan. Lalu proyeksikanlah, visualisasikanlah, tariklah dengan kekuatan ucapan, pikiran, perasaan. Apa? Uang 1 miliar contohnya. Katakanlah, pejamkan mata, panggil uang 1 miliar, uang 1 miliar, uang 1 miliar. Pikirkan, ucapan, lisan ngomong, pikiran memikirkan, perasaan merasakan seolah-olah sudah ada. Sebut berapa kali? Boleh 10 kali, boleh 20 kali, boleh 100 kali. Dijikirkan, Alhamdulillah, alhamdulillah aku sudah punya uang 1 miliar, alhamdulillah aku sudah punya uang 1 miliar, alhamdulillah aku sudah punya uang 1 miliar. Buktikan, cepet banget Bapak Ibu. Lalu setelah Bapak Ibu udah selesai memproyeksikan, memvisualisasikan, seperti menghayal, contohnya uangnya dibayangkan, uang 1 miliar, ya Allah, alhamdulillah aku sudah punya uang 1 miliar, ya Allah, pasti senang, pasti bahagia. Pasti senang, pasti bahagia. Lalu selawat lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sampai 100, 200, 300. Proyeksikan lagi, aku sudah punya uang 1 miliar, alhamdulillah ya Allah, makasih Allah telah memberi aku uang 1 miliar, uang 1 miliar. Sebut, proyeksikan, maka itu akan terjadi dengan cepat. Sesuatu yang dipanggil akan datang kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana cara manggilnya? Dengan ucapan, dengan pikiran, dengan perasaan. Lalu ingin mobil, cari gambar mobil itu yang Bapak Ibu inginkan, misalnya Fortuner, Pajero, Alphard, ataupun apapun. Ambil, taruh di dinding. Ketika Bapak Ibu sholawat, minta
ya Allah sholawat ini untuk baginda Nabi Muhammad SAW, karena sholawat itu kan ibadah. Setelah sholawat ya kita doa memproyeksikan mobilnya itu, lihat, panggil, alhamdulillah ya Allah, makasih Allah engkau telah memberi aku mobil Pajero. Panggil, aku sudah punya mobil Pajero, aku sudah punya mobil Pajero, aku sudah punya mobil Pajero. Pejamkan mata, pikirkan dengan perasaan yang seolah-olah sudah ada. Terus lakukan itu, panggil dengan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Ustadz, semakin keren. Ustadz kalau sedang aktivitas boleh nggak? Boleh banget. Tapi kalau lebih bagus seperti meditasi, duduk, fokus. Ketika sholawat ya fokus, sampaikanlah energi itu, bukti cinta kita kepada Allah, sholawatnya sungguh-sungguh, dan lalu memproyeksikan, memvisualisasikan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ustadz kalau untuk jodoh sangat bagus, manusia itu energi. Contohnya ibu yang ini nikah, cewek itu nggak seneng, cowok itu nggak seneng, ibu seneng, pengen, ya Allah aku minta itu, insya Allah proyeksikan, alhamdulillah fulan bin fulan sudah sayang kepadaku, sudah ridho denganku, sudah mau menjadi istriku, sudah mau menjadi suamiku. Itu proyeksikan, hayalkan seperti menghayal. Itu namanya prasangka Bapak Ibu. Prasangka itu namanya memproyeksikan, itu namanya memvisualisasikan. Memvisualisasikan itu seolah udah nyata. Contohnya memvisualisasikan mobil, ya Allah enaknya naik mobilnya, udah dapat mobilnya itu namanya memproyeksi, memvisualisasikan. Kalau itu yang ibu lakukan terus, itulah akan terjadi dalam layar kehidupan Bapak Ibu dengan cepat, dengan segera. Saya ijazahkan ilmu ini dengan Bapak Ibu yang mau mengamalkan, siap-siap aja Anda menjadi orang yang kaya raya, sukses, dermawan. Ustadz kalau mau umroh ya sebut, alhamdulillah saya bisa umroh. Gambar Ka'bah itu, ya Allah pengen sini, sujud di sini. Pengen apa lagi? Pengen ya Allah, Ustadz usahanya laris, yang ngomong usaha saya sudah laris penuh. Bayangkan, visualisasikan sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setelah itu panggil, dagangan saya sudah rame penuh, banyak pembelinya, saya punya cabang lagi, saya punya ini lagi. Dan niatkan untuk ibadah kepada Allah dan perbanyak sedekah gitu Bapak Ibu. Lalu pengen apa lagi? Pengen anak, yang belum punya anak, momongan, bayangkan, alhamdulillah aku sudah punya anak, makasih Allah. Dan proyeksikan, visualisasikan semuanya. Semakin banyak semakin bagus Ustadz. Ya, itu yang saya maksud. Banyak orang yang punya hajat, amanahnya 200 juta, 500 juta, 1 miliar, kok lunasnya cepet? Iya, karena dia memanggil, memvisualisasikan seperti ini. Contohnya ketika fokus ya 3 hari masuk gua keajaiban dengan amalan yang itu yang udah diajarkan. Sholat hajat 2 rakaat, suratnya An-Naml, surat An-Naml ayat 62 sama Yujibul Mutoro sampai selesai, 1 ayat aja. Lalu setelah selesai baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah 100 kali. Setelah itu baca bismillahirrahmanirrahim berapa? 786 kali. Setelah itu sholawat Jibril. Nah, ketika sholawat Jibril sekali duduk 7000 itu, kalau Bapak Ibu memvisualisasikan, memproyeksikan hajatnya, mobilnya, rumahnya, pengen rumah yang bagus, bayangkan pikiran tersebut, aku sudah punya rumah besar, di mana? Di sana tempatnya, di sini. Divisualisasikan sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu nggak akan ngantuk, yang ada seneng, bahagia. Nah, itulah yang disebut pin kita, pin dalam diri kita. Yakin. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, bahagia. Kalau Bapak Ibu bisa memvisualisasikan, memproyeksikan, semakin pintar memvisualisasikan, semakin pintar memproyeksikan, menghayalnya, maka semakin cepat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Amalkanlah Bapak Ibu ilmu ini, karena ilmu ini ilmu pasti. Siapa yang janji Allah? Karena Allah berfirman di surat Al-Jariyat ayat 22 dan 23. Di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Allah yang bilang. Lalu Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku, apa yang hambaku ucapkan terjadi. Itu prasangka itu kan ucapan pikiran. Maka sungguh-sungguhlah, yakinlah kepada Allah. Kalau kita nggak yakin kepada Allah, yakinnya kepada siapa? Karena kebahagiaan, apapun itu kita yang menciptakan. Allah nggak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Siapa ya? Kita Bapak Ibu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sungguh-sungguhlah, fokus, panggil. Aku sudah kaya raya, aku sudah sukses, aku bisa sedekah 1 bulan 1 miliar, aku bisa umroh, bisa bangun masjid, bisa punya mobil. Apa yang Bapak Ibu inginkan, sebut, pikirkan, bayangkan, prasangkakan, seperti menghayal, akan segera datang kepada Bapak Ibu dengan segera, dengan ajaib. Itulah Anda semua sukses dunia akhirat. Amin. Semangat.